Salam baik buat sahabat channel Kisah Keramat. Semoga menghibur. Yuk, kita mulai kisah ceritanya. Di sebuah desa yang terletak jauh di pegunungan Cina, ada sebuah legenda yang sudah lama terlupakan. Legenda yang menceritakan tentang sebuah senjata kuno yang konon memiliki kekuatan luar biasa. Senjata tersebut adalah golok naga api Raja Cina, sebuah golok yang dibuat oleh para pandai besi terbaik di kerajaan kuno. Golok tersebut memiliki bentuk yang unik, dengan pegangan terukir naga yang membelit, dan mata naga yang tanpa hidup berkilau dengan api yang menyala dari ujungnya. Golok ini tidak hanya dikenal karena kekuatannya yang luar biasa, tetapi juga karena kutukan yang menyertainya. Dikatakan bahwa siapapun yang menguasai golok ini akan memperoleh kekuasaan yang tak tertandingi, namun juga akan diselimuti oleh bayang-bayang kematian yang mengerikan. Golok naga api Raja Cina hanya dapat dimiliki oleh seorang raja yang mampu mengendalikan naga, tetapi jika jatuh ke tangan orang yang salah, akan membawa malapetaka. Waktu berlalu, dan desa itu perlahan-lahan melupakan legenda tersebut. Namun, segalanya berubah ketika seorang pemuda bernama Li Wei yang tinggal di kota besar menemukan sebuah gulungan tua yang mengisahkan legenda golok naga api Raja Cina. Gulungan itu ditemukan di perpustakaan tua yang jarang dikunjungi orang, sebuah tempat yang dianggap angker oleh sebagian besar penduduk kota. Li Wei, seorang peneliti sejarah dan ahli arkeologi, merasa terpesona oleh cerita tersebut. Ia merasa ada sesuatu yang sangat menarik tentang golok itu. Dalam penelitiannya, ia menemukan bahwa golok tersebut hilang pada masa pemerintahan dinasti Ming, dan sejak saat itu tidak ada seorang pun yang tahu keberadaannya. Namun, beberapa catatan kuno menyebutkan bahwa golok itu disembunyikan di suatu tempat yang hanya dapat ditemukan oleh mereka yang cukup berani untuk mencari dan mengungkapnya. Golok naga api Raja Cina, gumam Li Wei saat membaca gulungan tersebut di ruang kerjanya. Ini mungkin akan menjadi penemuan terbesar dalam karierku. Namun, Li Wei tidak tahu bahwa dengan membaca gulungan tersebut, ia telah menarik perhatian entitas yang telah lama terpendam dalam kegelapan. Li Wei memutuskan untuk melanjutkan pencariannya dan memulai ekspedisi untuk menemukan golok naga api Raja Cina. Dengan berbekal informasi dari gulungan itu, ia merencanakan perjalanan ke daerah-daerah terpencil di pegunungan, tempat yang disebutkan dalam legenda sebagai lokasi tersembunyinya golok tersebut. Ia membawa beberapa peralatan dan ditemani oleh seorang sahabatnya yang juga seorang ahli sejarah, Zhang Tao. Zhang Tao adalah pria yang skeptis. Ia tidak percaya pada legenda dan mitos, dan lebih memilih untuk melihatnya dari sudut pandang ilmiah. Namun, ia memutuskan untuk ikut karena menghormati Li Wei yang sangat bersemangat dengan pencarian ini. Perjalanan mereka dimulai dengan penuh semangat. Mereka melewati hutan belantara, menyeberangi sungai-sungai deras, dan mendaki lereng-lereng curam. Namun, semakin mereka mendekati lokasi yang disebutkan dalam gulungan, semakin aneh kejadian-kejadian yang mereka alami. Cuaca yang tiba-tiba berubah menjadi gelap, suara-suara aneh di malam hari, dan rasa seperti ada yang mengawasi mereka, membuat mereka semakin cemas. Pada suatu malam, setelah berhari-hari berjalan, mereka akhirnya tiba di sebuah desa terpencil yang terletak di kaki gunung. Desa itu tampak sunyi dan terabaikan, seolah-olah waktu telah berhenti di tempat itu. Tidak ada orang yang terlihat di jalanan, dan rumah-rumah tampak tertutup rapat. Li Wei dan Zhang Tao memutuskan untuk mencari tahu lebih lanjut. Mereka mendekati salah satu rumah yang terlihat lebih besar dari yang lainnya dan mengetuk pintu. Setelah beberapa saat, pintu terbuka perlahan. Seorang pria tua dengan rambut putih panjang membuka pintu, menatap mereka dengan mata yang dalam, seperti bisa menembus jiwa mereka. "Apakah kalian datang untuk mencari sesuatu?" tanya pria itu dengan suara serak, seolah-olah ia sudah lama tidak berbicara. Li Wei merasa jantungnya berdetak lebih cepat.
Ada sesuatu yang sangat aneh tentang pria tua itu, dan aura yang mengelilinginya terasa berat. Kami sedang mencari sebuah golok naga api Raja Cina, jawab Li Wei dengan hati-hati. Pria tua itu terdiam sejenak, lalu tertawa pelan. Tertawanya terdengar seperti suara angin yang mengerikan, penuh dengan kebencian dan penyesalan. Golok itu bukan untuk kalian, kata pria itu dengan suara yang lebih rendah. Golok itu adalah kutukan yang terpendam. Siapapun yang mencarinya akan membawa malapetaka bagi dirinya sendiri. Zhang Tao, yang lebih skeptis, hampir ingin tertawa mendengar peringatan tersebut, namun Li Wei merasakan kegelisahan yang dalam. Ia bertanya lagi, apa yang sebenarnya terjadi dengan golok itu? Mengapa ada kutukan? Pria tua itu menatap mereka dengan tatapan kosong dan mengisahkan sebuah cerita yang telah lama terlupakan oleh kebanyakan orang. Ia menceritakan tentang sebuah kerajaan yang dahulu sangat makmur, yang dipimpin oleh seorang raja yang sangat kuat, Raja Zhao. Raja Zhao memiliki golok naga api yang memberinya kekuatan yang luar biasa, tetapi juga mengubahnya menjadi sosok yang kejam dan penuh nafsu. Dalam upayanya untuk menguasai dunia, Raja Zhao membangkitkan naga api yang mengerikan, tetapi naga itu kemudian melampaui kendalinya. Pria tua itu melanjutkan ceritanya dengan suara gemetar. Raja Zhao akhirnya jatuh dalam pertempuran dengan naga itu, dan golok tersebut hilang begitu saja. Sejak itu, banyak yang mencari golok itu, namun siapapun yang menemukannya akan mengalami nasib yang sama. Kematian yang mengerikan. Li Wei merasa ada sesuatu yang janggal. Ia mengajukan pertanyaan terakhir, lalu mengapa desa ini terisolasi? Pria tua itu menatapnya dengan penuh kesedihan. Karena kami adalah penjaga terakhir dari rahasia ini. Kami terikat dengan kutukan golok itu. Semua yang datang untuk mencarinya akan berakhir dengan kehancuran. Malam itu, setelah berbincang-bincang dengan pria tua tersebut, Li Wei dan Zhang Tao memutuskan untuk melanjutkan perjalanan mereka ke lokasi yang lebih dalam di pegunungan. Namun, mereka mulai merasa bahwa mereka mungkin telah membuka pintu yang seharusnya tetap tertutup. Ketika mereka melanjutkan perjalanan mereka ke dalam hutan, ketegangan di antara mereka semakin meningkat. Tiba-tiba, mereka mendengar suara langkah kaki yang berat dan mencurigakan. Zhang Tao menoleh, namun tidak melihat apapun di balik pepohonan yang lebat. Li Wei, apakah kamu mendengar itu? Tanya Zhang Tao, wajahnya pucat. Ya, jawab Li Wei, suaranya bergetar. Ada sesuatu yang tidak beres di sini. Langkah kaki semakin mendekat, dan tiba-tiba, mereka melihat sosok bayangan besar yang melintas dengan cepat di antara pepohonan. Sebuah suara mengerikan terdengar, seperti suara gemuruh naga yang jauh di kejauhan. Li Wei dan Zhang Tao segera berlari dengan panik, namun bayangan itu terus mengikuti mereka, semakin dekat dan semakin mengerikan. Pada saat mereka hampir tidak bisa berlari lagi, tiba-tiba bayangan itu berhenti. Mereka berbalik dan melihat sebuah sosok besar berdiri di depan mereka. Sosok itu memiliki mata yang bersinar merah menyala dan tubuhnya dikelilingi oleh api yang berkobar. Li Wei dan Zhang Tao tahu bahwa mereka telah memasuki dunia yang jauh lebih gelap dan berbahaya daripada yang pernah mereka bayangkan. Begitu mereka menatap wajah sosok itu, mereka mendengar sebuah suara serak dari balik kabut, kalian telah melangkah terlalu jauh. Li Wei dan Zhang Tao terdiam, tubuh mereka kaku ketakutan. Sosok besar yang berdiri di hadapan mereka tampak seperti makhluk dari dunia lain, tubuhnya yang besar dihiasi dengan api yang melilit seperti naga yang menyala. Meskipun mereka berdua merasa jantung mereka hampir berhenti, entah kenapa mereka merasa seperti terikat oleh pandangan mata merah yang menembus jiwa. Siapa kamu? Tanya Zhang Tao dengan suara tercekat, meskipun ia mencoba menyembunyikan rasa takutnya.
Sosok itu perlahan-lahan bergerak maju, api yang menyelimuti tubuhnya seakan bergerak dengan kehidupan sendiri. Suaranya bergetar, seolah-olah berasal dari kedalaman bumi, menggema ke seluruh hutan. Aku adalah penjaga dari golok naga api. Kalian telah melangkah terlalu jauh, para pencari yang bodoh, jawab sosok itu dengan suara yang seperti suara api yang membakar. Siapapun yang mencari golok itu akan dituntun menuju kehancuran. Li Wei merasa seolah-olah kata-kata sosok itu menembus ke dalam hatinya, merasuki setiap celah ketakutannya. Namun, ia mencoba menenangkan dirinya sendiri dan berkata, "Kami hanya ingin mengetahui kebenaran, bukan untuk merusak. Apa yang kalian sebut, kebenaran, itu bukanlah sesuatu yang bisa dipahami oleh manusia biasa. Golok naga api adalah bencana yang terpendam. Kalian yang telah memilih untuk mengikutinya, kalianlah yang akan menanggung akibatnya," jawab sosok itu dengan dingin, sebelum perlahan-lahan menghilang dalam kabut. Li Wei dan Zhang Tao berdiri dalam keheningan, masih berusaha untuk memahami apa yang baru saja mereka alami. Ketakutan mendalam merayapi tubuh mereka, namun rasa penasaran Li Wei yang membara mendorongnya untuk melanjutkan perjalanan. Ia tahu bahwa mereka sudah sangat dekat dengan golok itu, dan bahwa kebenaran yang telah mereka cari akan segera terungkap, terlepas dari apapun yang harus mereka bayar. Namun, perjalanan mereka semakin berat. Hari demi hari, mereka merasakan semakin banyak kejadian aneh, suara-suara langkah yang terus mengikuti mereka, bayangan-bayangan yang melintas cepat di antara pohon, dan mimpi buruk yang datang setiap malam. Li Wei mulai merasakan bahwa ada sesuatu yang menghubungkannya dengan golok itu, seolah golok itu memanggilnya. Sesuatu yang tidak bisa ia jelaskan, tapi semakin ia mendekati tujuan mereka, semakin jelas rasa itu. Pada suatu malam yang kelam, ketika bulan tersembunyi di balik awan, mereka tiba di sebuah lembah tersembunyi yang dikelilingi oleh batu-batu besar yang tampak seperti monumen kuno. Di tengah lembah itu, ada sebuah kuil tua yang terlihat sangat kuno, hampir hancur oleh waktu. Namun, Li Wei merasakan bahwa disinilah tempat golok naga api Raja Cina tersembunyi. Saat mereka memasuki kuil, udara terasa semakin berat, seolah-olah ruang ini dipenuhi dengan energi gelap yang membuat napas mereka terasa sesak. Di dalam kuil, ada sebuah altar besar yang terbuat dari batu hitam. Di atasnya terletak sebuah golok besar dengan pegangan berbentuk naga yang membeliknya. Api merah yang menyala di ujung golok itu tampak hidup, seperti sedang menunggu untuk dijemput. Li Wei melangkah maju dengan hati yang berdebar-debar. Matanya terfokus pada golok itu. Setiap langkahnya terasa semakin berat, seolah-olah ada kekuatan yang mencoba menahannya. Namun, rasa penasaran yang mendalam dan ambisi untuk membuktikan kebenaran sejarah mendorongnya untuk melangkah lebih dekat. Zhang Tao, yang sejak awal ragu dengan pencarian ini, kini merasakan perasaan yang sama. Ia merasa ada sesuatu yang sangat salah dengan golok tersebut. "Li Wei, berhenti. Jangan sentuh itu," teriaknya, namun sudah terlambat. Li Wei meraih golok itu. Begitu tangannya menyentuh pegangan golok, seluruh ruangan di sekitar mereka bergetar hebat, seakan seluruh dunia berguncang. Suara naga menggelegar terdengar dari dalam golok itu, dan api di ujungnya menyala lebih besar, membakar langit-langit kuil. Dalam sekejap, Li Wei merasakan ada sesuatu yang berputar di dalam dirinya, sebuah kekuatan yang luar biasa, namun sangat mengerikan. "Li Wei, apa yang kamu lakukan?" teriak Zhang Tao dengan cemas. Namun, Li Wei hanya bisa menatap golok itu, matanya kosong dan penuh dengan api yang menyala-nyala. Ia merasa ada sesuatu yang mengalir melalui dirinya, kekuatan yang begitu besar, begitu menggoda. Aku merasakannya. Ini kekuatan yang tak terbatas. Tiba-tiba,
Suara yang sama yang mereka dengar sebelumnya kembali bergema di dalam kuil, kali ini lebih keras dan lebih mengerikan. Sosok besar yang mereka temui sebelumnya muncul kembali, namun kali ini tubuhnya terbungkus oleh api naga yang menyala. Kalian bodoh, sudah kubilang, siapapun yang menguasai golok ini akan dihancurkan oleh kutukannya. Li Wei merasa tubuhnya seolah terbelenggu oleh kekuatan golok tersebut. Mata naga di pegangan golok itu bersinar dengan api merah, dan seketika itu juga, api di ujung golok meluncur ke langit, membentuk sebuah naga api yang besar dan mengerikan. Naga itu mengamuk, menghancurkan segala yang ada di sekitarnya. Golok ini bukan milik manusia, sosok itu berteriak, suaranya menggema seperti guntur. Hanya seorang raja sejati yang bisa menguasainya tanpa dihancurkan oleh kekuatannya. Kalian bukan raja, kalian hanya orang-orang yang haus akan kekuasaan. Li Wei berusaha menarik golok itu, tetapi semakin ia berusaha, semakin ia merasa seperti terperangkap. Naga api yang keluar dari golok itu semakin besar dan semakin menggila. Zhang Tao mencoba untuk menarik Li Wei, namun kekuatan naga api itu seolah-olah menahannya. Tanpa sadar, Li Wei merasakan sebuah perubahan dalam dirinya, suatu kekuatan gelap yang mulai menguasai pikirannya. Tiba-tiba, sosok yang menjadi penjaga golok naga api mengulurkan tangannya, dan sebuah energi besar mengalir keluar dari tubuhnya, menahan naga api itu. Kalian harus pergi, sebelum segalanya terlambat. Golok itu akan menghancurkan dunia, dan kalian yang membebaskannya adalah yang pertama merasakannya. Li Wei akhirnya terlepas dari pengaruh golok itu, namun tidak sepenuhnya sadar akan apa yang baru saja terjadi. Tubuhnya lemas, dan matanya yang tadinya penuh dengan ambisi kini kosong dan penuh penyesalan. Zhang Tao menariknya keluar dari kuil dengan cepat, sebelum seluruh tempat itu benar-benar hancur oleh kekuatan naga api yang meluap. Mereka berlari menuruni lembah itu, namun suara naga api itu semakin lama semakin dekat, seakan mengejar mereka. Mereka berdua tahu, meskipun mereka berhasil melarikan diri, mereka tidak akan bisa lepas dari kutukan yang terlepas bersama golok itu. Saat mereka mencapai desa, mereka mendapati bahwa desa itu telah dilanda kehancuran. Api naga telah menyebar dengan cepat, membakar segala sesuatu yang ada di depannya. Desa itu menjadi rata dengan tanah. Li Wei merasa jiwanya hampir hancur, mengetahui bahwa pencariannya telah menyebabkan begitu banyak penderitaan. Ini bukan hanya kutukan golok itu, ini adalah kutukan yang aku bawa, bisik Li Wei, suaranya hampa. Sosok penjaga yang mereka temui sebelumnya berdiri di hadapan mereka, dan berkata, apa yang telah kalian lepaskan akan terus mengejar kalian. Hingga dunia ini kembali sepi, dan semuanya kembali ke kegelapan. Dan di bawah cahaya bulan yang suram, Li Wei dan Zhang Tao sadar bahwa perjalanan mereka belum berakhir. Mereka harus bertanggung jawab atas konsekuensi dari pencarian mereka, dan berhadapan dengan kekuatan yang lebih besar daripada yang bisa mereka bayangkan.